lanjut dengan sesi yang kedua, di mana tidak bosan-bosannya kita terus menambah ilmu dari pengalaman narasumber yang sungguh menarik, dan sesi berikutnya akan dibawakan oleh satu-satunya pembicara wanita yang luar biasa tentunya, akan membawakan materi asuhan keperawatan pada pasien tumor otak, di mana peran serta perawat dalam menunjang keberhasilan terapi pada pasien tumor otak diperlukan perhatian khusus oleh para perawat dalam menanganinya. Sesaat lagi akan dibawakan oleh Kak Nancy Indriani Dida, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan, MB. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, SIN Carolus, Jakarta, serta menyelesaikan Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini aktif sebagai Clinical Care Manager di Rumah Sakit WJ Johannes Kupang. Langsung saja kita sambut Kak Nancy Dida. Mungkin kepada Kak Nancy dipersilakan untuk membuka kameranya, Kak. Ya. Selamat sore, Kak Nancy. Selamat sore. Terima kasih Dr. Teresia Dian untuk waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada sedikit gangguan teknis. Listriknya mati di sini, jadi mohon maaf kalau misalnya remang-remang ya. Tidak masalah, Oke. Mungkin dipersilakan untuk bisa langsung menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia penyelenggara webinar kali ini, Dr. Doni dan Dr. Elric, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan asuhan keperawatan pada pasien dengan tumor otak. Kemudian saya juga mengapresiasi untuk pembicara sebelumnya, Profesor Sri Maliawan, kemudian Profesor Ahmad Farid, dan juga Dr. Roland Sidabutar. Oke, sebelumnya saya sudah meminta bantuan tadi ke panitia untuk bantu untuk share screen. Dari teman-teman panitia mungkin bisa dibantu untuk screen. Oke, baik. Next. Oke. Jadi outline sore hari ini yaitu yang pertama saya akan membahas sedikit mengenai tinjauan medis. Tidak akan membahas terlalu dalam karena sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya dan nanti akan juga dibahas oleh Dr. Doni dan Dr. Elric. Kemudian akan dilanjutkan dengan asuhan keperawatan dan juga dengan evidence based nursing terkait pasien dengan tumor otak. Next. Oke, next. Oke, perlu kita ketahui bahwa brain tumor atau tumor otak itu merupakan pertumbuhan sel abnormal atau tidak terkontrol di dalam otak, bisa bersifat jinak maupun ganas, tumbuh di jaringan otak tersebut atau biasa kita sebut dengan tumor primer, atau juga bisa metastase dari tempat lain atau bisa disebut juga sekunder atau metastase. Next. Kemudian tumor otak ini dapat menyebabkan perubahan baik secara fisik maupun psikologis pada pasien. Hal ini tergantung pada lokasi dan juga ukuran tumor otak serta komplikasi penyakit. Next. Oke, jenis tumor otak ada primer, tumornya berasal dari jaringan otak seperti tadi disebutkan, ada sekunder, metastase dari bagian tubuh lain ke otak, kemudian ada juga tumor otak benign dan juga benign atau jinak atau maligna ganas. Oke, next. Kemudian untuk etiologinya juga unknown, kemudian ada environment, bisa karena radiasi, lifestyle, elektromagnetik, dan lain-lain. Kemudian bisa juga karena genetik, dan juga bisa karena metastase dari kanker atau tumor di bagian tubuh yang lain. Next. Oke, kemudian kita masuk ke dalam manifestasi klinis. Jadi gejala yang timbul pada pasien dengan, salah pengetikan. Gejala yang timbul pada pasien dengan tumor otak ini tergantung dari lokasi dan tingkat pertumbuhan tumor. Dan biasanya tanda dan gejala ini akan muncul akibat invasi tumor ke dalam parenkim otak. Kemudian bisa juga karena terjadi kompresi jaringan otak akibat tumor. Kemudian bisa terjadi karena peningkatan TIK dan juga bisa terjadi karena adanya herniasi otak. Next.
Nah, manifestasi klinis biasanya bersifat asimptomatik, kemudian ada gejala umum non vokal atau general, bisa juga gejala vokal spesifik. Next. Untuk gejala umum non vokal atau general ini biasanya gejala yang paling sering muncul adalah nyeri kepala. Biasanya nyerinya bersifat tumpul dan konstan, kemudian intensitas gejalanya meningkat, kemudian biasanya memberat saat perubahan posisi tubuh, saat batuk, bersin atau membukuk, ada mual muntah, juga ada gejala neurologis yang bersifat progresif. Next. Kemudian biasanya juga ada kejang. Biasanya pada tumor otak primer itu ada 50-80%, kemudian pada metastase itu 10-20%. Biasanya juga ada gangguan kognitif, ada perubahan status mental, perubahan kepribadian, gangguan memori, kemudian juga ada peningkatan tik, biasanya ada nyeri kepala, muntah proyektil, papil edema, ada riat Cushing, kemudian ada juga penurunan tingkat kesadaran. Next. Kemudian ada juga gejala vokal. Nah, gejala vokal ini biasanya tergantung dari lokasi dan juga dari ukuran tumor tersebut. Apabila lokasi tumor berada di frontal, maka biasanya akan terjadi perubahan perilaku, kemudian ada terjadi gangguan mental, kemudian bisa terjadi perubahan kognitif, atau bisa juga terjadi kemunduran intelijensi. Jadi untuk gejala vokal ini ditentukan biasanya berdasarkan dari lokasi tumor tersebut. Next. Oke, kemudian pemeriksaan penunjang yang biasanya dilakukan CT scan, kemudian MRI, ada PIT, ada EEG, ada angiografi cerebral, kemudian bisa juga dilakukan X-ray. Next. Untuk penata laksanaan, biasanya oleh para dokter akan dilakukan tindakan pembedahan, kemudian ada terapi medikamentosa, kemudian biasa dilakukan radiasi, dan juga bisa dilakukan kemoterapi. Next. Oke, kita akan masuk ke dalam asuhan keperawatan. Next. Oke. Jadi keperawatan itu akan melihat masalah sebagai akibat dari perubahan fisiologi sistem manusia yang berakibat pada gangguan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Next. Oke. Penata laksanaan tumor otak itu dapat dilakukan dengan melakukan pembedahan ataupun juga mengikuti rangkaian pengobatan yang panjang dan melibatkan terapi adjuvans. Nah, kita sebagai seorang perawat, sebagai bagian atau sebagai anggota dari tim multidisiplin, ini memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan dan juga memberikan dukungan kepada pasien dan juga keluarga. Next. Oke. Perawat harus memiliki sikap atau sifat aware atau peka dengan tanda dan gejala serta efek samping juga komplikasi yang mungkin akan muncul pada kasus pasien tumor otak. Keberadaan perawat ini juga akan membantu memastikan kesembuhan dari pasien. Next. Oke, kita akan masuk ke proses keperawatan. Jadi seperti kita tahu, proses keperawatan itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu pengkajian, kemudian diagnosis, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, dalam proses keperawatan kali ini akan menggunakan standar profesi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu menggunakan 3S, SDKI, SLKI, dan juga SIKI. Next. Oke, kita masuk ke pengkajian ya. Jadi pengkajian itu merupakan tahapan awal dalam melakukan asuhan keperawatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan tahapan selanjutnya dalam proses asuhan keperawatan tersebut. Nah, hasil pengkajian keperawatan ini adalah berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian itu akan menjadi data dasar untuk selanjutnya kita menentukan atau merumuskan diagnosis keperawatan, kemudian menentukan tujuan keperawatan, juga untuk menentukan atau memilih perencanaan keperawatan. Next. Oke, kita masuk untuk pengkajian. Untuk di anamnesanya, yang kita kaji adalah yang pertama adalah keluhan utama. Keluhan utama pasien masuk ke rumah sakit, apakah ada nyeri kepala hebat, apakah ada muntah tanpa adanya mual, apakah ada kejang. Kemudian kita anamnesa juga riwayat penyakit saat ini,
Nyeri kepala hebatnya sudah dari kapan, sejak kapan, kemudian kita kaji juga karakteristik nyerinya menggunakan PECI RST juga. Kemudian riwayat penyakit masa lalu kita mengkaji untuk faktor risikonya, misalnya lifestyle atau adanya penggunaan radiasi atau radiasi HP gitu. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga kita tanyakan juga apakah di anggota keluarganya ada yang mengalami atau terdiagnosa juga penyakit yang sama. Kemudian selanjutnya di anamnesa ini kita juga mengkaji tingkat pengetahuan pasien dan juga keluarga terkait penyakit, prognosis dan terapi. Kenapa hal ini kita lakukan? Hal ini kita lakukan karena tumor otak itu merupakan penyakit yang sakit yang kompleks, kasus yang kompleks, kemudian membutuhkan perawatan yang cukup panjang sehingga kita perlu mengetahui, kita perlu mengkaji lebih dalam tingkat pengetahuan pasien dan keluarga sehingga pengangkatan atau penegakan diagnosis keperawatan itu dapat tepat dan juga akhirnya penentuan intervensi, kemudian pelaksanaan implementasi dan evaluasi yang dilakukan itu dapat dilakukan dengan baik dan benar. Next. Oke, untuk pemeriksaan fisik sendiri kita lakukan secara menyeluruh, secara head to toe. Namun untuk kasus tumor otak ini kita kaji untuk dioksigenasi dan sirkulasinya, kita mengkaji pola nafas, kita perhatikan apakah reguler atau irreguler, kemudian kita dengarkan suara napas, retraksi otot bantu napas. Nah, hal ini dilakukan karena kemungkinan apabila ada pasien dengan tumor masa tumor otak seperti tadi yang saya jelaskan, apabila ada penekanan di medula oblongata biasanya akan menyebabkan proses gangguan dalam pernapasan. Kemudian kita kaji juga tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, suhu, dan pernapasan. Kemudian untuk nutrisi kita kaji adanya mual dan muntah terkait dengan adanya peningkatan TIK. Kemudian kita kaji kemampuan menelan atau refleks menelan itu terkait dengan apabila ada massa atau tumor yang menekan di nervus 9 atau glossopharyngeus. Kemudian kita kaji juga pola aktivitas dan istirahat. Kita kaji kemampuan aktivitasnya, kemudian kita kaji kekuatan otot, kemudian kita kaji ada riwayat jatuh dan juga kita kaji adanya riwayat kejang. Next. Selain itu kita juga mengkaji fungsi penglihatan, pendengaran, kemudian sentuhan, kemudian kita kaji juga karakteristik nyeri. Untuk di fungsi neurologi sendiri, kita mengkaji tingkat kesadaran atau GCS-nya, kemudian kita kaji tanda-tanda peningkatan TIK, kemudian kita kaji kemampuan memori, kemudian kita kaji adanya gangguan perilaku atau mood, dan juga kita kaji pemeriksaan 12 nervus kranial. Next. Oke. Kemudian kita masuk di diagnosis keperawatan. Jadi masalah diagnosis keperawatan yang diangkat adalah berdasarkan pengalaman dari merawat, di mana pasien yang biasanya datang atau pasien yang biasanya masuk rumah sakit itu keluhannya biasanya adalah dengan nyeri kepala hebat dan juga dengan keluhan penurunan kesadaran, sehingga akhirnya diangkatlah diagnosis keperawatan ini, yaitu nyeri kronis berhubungan dengan kerusakan sistem saraf atau penekanan saraf dan infiltrasi tumor. Kemudian penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan lesi menempati ruang, edema cerebral dan obstruksi aliran CSS. Kemudian resiko perfusi cerebral tidak efektif yang ditandai dengan adanya tumor otak. Next. Oke. Selain diagnosis keperawatan yang telah diangkat 3 tadi, ada juga masalah keperawatan lain yang dapat ditegakkan pada pasien dengan tumor otak, seperti misalnya gangguan komunikasi verbal, gangguan memori, gangguan menelan, gangguan mobilitas fisik, kemudian resiko konfusi akut, resiko cedera, resiko perdarahan, kemudian resiko aspirasi, kemudian ansietas, kemudian penampilan peran tidak efektif, gangguan citra tubuh, kemudian resiko gangguan integritas kulit. Next. Oke, kita masuk ke dalam diagnosis keperawatan. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, pengkajian, penegakan diagnosis, kemudian penetapan luaran dan juga penetapan intervensi itu berdasarkan dari standar profesi, yaitu
SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, di sini diagnosis perawatan yang diangkat yaitu nyeri kronis. Itu didapatkan karena adanya massa tumor, maka akan mengkompresi pembuluh darah intrakranial besar dan meninges yang dipersarafinya sehingga akhirnya mengakibatkan adanya nyeri kepala. Hal ini juga bisa disebabkan karena adanya peningkatan TIK yang akhirnya nanti akan mengakibatkan terjadinya nyeri kepala. Oke, kemudian bisa kita lihat gejala dan tanda mayor. Ada subjektifnya mengeluh nyeri, kemudian objektifnya ekspresi wajah nyeri, misalnya tegang atau meringis, kemudian tidak mampu menuntaskan aktivitas. Kemudian gejala dan tanda minornya, subjektifnya merasa takut mengalami cedera berulang, objektifnya bersikap protektif, misalnya menghindari nyeri, waspada, kemudian pola tidur berubah, anoreksia, dan fokusnya menyempit. Next. Kemudian diagnosis keperawatan yang kedua yang diangkat yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Jadi ini proliferasi atau pertumbuhan sel abnormal itu akan meningkatkan peningkatan massa tumor di otak sehingga terjadi obstruksi CSS, terjadi penyumbatan di ventrikel otak membesar, terjadi edema cerebral dan terjadi peningkatan TIK sehingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Hal ini didukung dengan gejala dan tanda mayor yang ada di pasien, misalnya subjektif ada keluhan sakit kepala, kemudian dari objektifnya dapat kita lihat tekanan darahnya meningkat, kemudian bradikardi, kemudian pola napas irreguler, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, kemudian refleks neurologis terganggu. Kemudian dapat juga kita lihat di gejala dan tanda minor, untuk objektifnya ada gelisah, agitasi, muntah tanpa mual, tampak lesu, kemudian fungsi kognitif terganggu, ada papiledema, juga tekanan intrakranial lebih dari 20 mm Hg. Next. Oke. Kemudian diagnosis keperawatan selanjutnya yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif, di mana proliferasi atau pertumbuhan sel abnormal akan menekan jaringan otak yang sehat, sehingga terjadi peningkatan TIK, kemudian terjadi gangguan suplai darah ke otak, terjadi nekrosis jaringan otak, sehingga akhirnya terjadi resiko perfusi cerebral tidak efektif yang ditandai dengan faktor resiko tumor otak. Next. Oke, untuk standar luaran keperawatannya sendiri dapat kita lihat bersama. Untuk luarannya yaitu tingkat nyeri, ekspektasinya menurun, kriteria hasilnya yaitu keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, kemudian kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, kemudian tekanan darah membaik dan pola nafas membaik. Untuk kapasitas adaptif intrakranial, ekspektasinya meningkat. Kemudian untuk kriteria hasilnya yaitu fungsi kognitif meningkat, bradikardinya menurun, tekanan darahnya membaik, pola nafasnya membaik, dan TIK-nya membaik. Untuk perfusi cerebral sendiri, ekspektasinya diharapkan meningkat. Kemudian kriteria hasilnya dapat kita lihat dengan tingkat kesadaran yang meningkat dan TIK-nya membaik. Next. Untuk intervensi keperawatan sendiri, yang akan dilakukan untuk masalah nyeri atau diagnosis keperawatan nyeri yaitu manajemen nyeri, kemudian untuk penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu manajemen peningkatan TIK dan pemantauan TIK, untuk resiko perfusi jaringan cerebral yaitu manajemen peningkatan TIK juga pemantauan TIK. Next. Untuk diagnosis nyeri kronis, untuk manajemen nyerinya kita lakukan tindakan atau implementasi observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Di mana observasinya itu kita mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi, serta kualitas dan intensitas nyeri. Kita identifikasi skala nyeri, kemudian kita identifikasi respon nyeri nonverbal, kemudian kita identifikasi faktor yang memperberat dan juga yang dapat meringankan nyeri. Kemudian untuk terapeutik, kita dapat memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti terapi musik, kemudian akupresur, terapi pijat, aromaterapi, dan lain-lain. Kemudian kita kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu atau pencahayaan atau kebisingan. Kemudian kita bisa fasilitasi istirahat dan juga tidur. Untuk edukasi, kita bisa menjelaskan penyebab, periode, dan juga pemicu nyeri. Untuk kolaborasi, kita bisa kolaborasi untuk pemberian analgetik jika perlu. Next. Kemudian untuk penurunan kapasitas adaptif intrakranial, kita melakukan implementasi manajemen peningkatan TIK, intervensi manajemen peningkatan TIK, di mana untuk observasinya kita mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK, kita memonitor tanda atau gejala peningkatan TIK,
Kemudian kita monitor tingkat kesadaran, kita memantau efek samping pemberian kortikosteroid. Untuk terapeutiknya kita memberikan posisi semipolar, menghindari manuver falsafa, kita mengurangi stimulus, kemudian untuk kolaborasi juga kita kolaborasi untuk pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu, dan juga kolaborasi untuk pemberian kortikosteroid. Oke. Untuk nursing manajemennya, jadi untuk kasus tumor otak ini seperti tadi dijelaskan bahwa penata laksanaannya dapat dilakukan dengan operasi, dapat dilakukan juga dengan kemoterapi dan radiasi. Nah, nursing manajemen pada saat praoperasi yaitu kita memastikan bahwa pasien dan keluarga telah memahami prosedur operasi dan juga menyetujui dengan cara menandatangani informed consent. Kemudian tidak lupa kita juga harus melibatkan keluarga pasien. Kita melakukan penyuluhan preoperasi juga kita melakukan persiapan preoperasi seperti persiapan darah ataupun kelengkapan pemeriksaan penunjang. Kemudian nursing manajemen pada saat post operasi, intervensi keperawatan yang kita lakukan yaitu pemantauan hemodinamik, kemudian evaluasi neurologis secara berkala. Kemudian juga tidak lupa perawatan post operasi itu meliputi pemeriksaan TTV, pemeriksaan neurologis, perawatan luka, teknik nafas dalam, mobilisasi dini, kemudian diet lanjutan sesuai dengan toleransi. Next. Oke, kemudian tata laksana yang berikut setelah operasi, selain operasi yaitu radioterapi dan kemoterapi, di mana di sini intervensi keperawatan yang harus kita berikan yaitu yang pertama kita memastikan pasien dan keluarga telah memahami dari prosedur, tujuan dari terapi, kemudian dosis, jadwal, prinsip dan juga cara pemberian serta efek samping yang mungkin akan muncul setelah tindakan radioterapi dan kemoterapi. Kemudian kita mendampingi pasien dan juga kita tidak lupa melibatkan keluarga. Kemudian pastikan obat kemoterapi yang diresepkan oleh dokter, nama obat, cara pemberian, waktu dan jam pemberian diberikan dengan tepat. Kemudian kita monitor respon terhadap terapi, kita melakukan pengkajian ulang dan kita mencatat tanda dan gejala dari pasien. Kita memantau efek samping yang muncul, memonitor tingkat kecemasan, memonitor tanda depresi sumsum tulang belakang seperti infeksi, stomatitis berat, penurunan refleks otot atau perdarahan, dan juga kita memonitor hasil lab. Next. Oke, kemudian selain itu nursing manajemennya ini juga dapat kita lakukan pada saat penyusunan discharge planning, di mana kita harus sebagai perawat kita mendukung dan juga mendorong layanan rujukan rehabilitasi yang sesuai. Kemudian kita melibatkan keluarga dalam proses penyusunan discharge planning. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan fisioterapi, speech terapi, okupasi terapi dan lain-lain. Kemudian untuk palliative care, karena kasus tumor otak ini seperti tadi saya bilang bahwa dengan kasus yang kompleks, kemudian membutuhkan perawatan jangka panjang, maka intervensi keperawatan yang bisa diberikan yaitu edukasi pelayanan paliatif mulai dari awal diagnosis, pendekatan tim paliatif. Tim paliatif ini juga terdiri dari multidisiplin. Jadi bisa ada dokter, bisa perawat, bisa ahli gizi, bisa dari farmasi gitu. Jadi itu tergantung dari kesepakatan atau dari aturan dari rumah sakit. Kemudian dalam palliative care itu yang diberikan yaitu yang pertama manajemen nyeri, kemudian manajemen gejala, dan juga dukungan emosional dan juga spiritual. Next. Oke. Kemudian kita masuk ke evidence based nursing. Jadi dari evidence based nursing yang dipublish di Journal of Pediatric Oncology Nursing ini menggunakan intervensi complete atau communication plan early through end of life. Dia itu bertujuan untuk mengurangi stres bagi orang tua dan juga meningkatkan coping. Jadi dari penelitian ini ada 13 orang tua dari 11 anak atau ada 11 keluarga setelah pasca diagnosis selama 6 bulan pertama itu dilakukan intervensi komplit ini. Nah, setelah dilakukan intervensi komplit ini ternyata didapatkan temuan bahwa ada penurunan yang signifikan dalam penyesalan pengambilan keputusan, kemudian harapan meningkat secara signifikan, kemudian juga secara signifikan mengurangi ketidakpastian. Next. Oke, kemudian ada penelitian selanjutnya yang dipublish di Cochrane Library, di mana dalam penelitian ini terdapat multidisciplinary rehabilitation
Ini adalah merupakan intervensi rehabilitasi multidimensi yang diberikan oleh 2 atau lebih disiplin ilmu seperti keperawatan, fisioterapi, terapi okupasi dengan tetap memperhatikan instruksi dokter. Ini bertujuan untuk memperbaiki gejala pasien dan juga memaksimalkan kemandirian dan juga partisipasi fungsional. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa pasien tumor otak dengan program rehabilitasi yang diberikan dengan baik akan menunjukkan peningkatan dalam kemampuan fungsional mereka. Contohnya kontinuitas, status fungsional, dan mobilitas, serta fungsi kognitif. Next. Kemudian penelitian selanjutnya didapatkan bahwa dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa perencanaan perawatan lanjutan yang dilakukan oleh perawat itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan kanker stadium lanjut. Jadi diharapkan perawat dapat memfasilitasi perencanaan perawatan lanjutan dan juga perawatan paliatif primer untuk mendukung pasien dan keluarga dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dan nilai yang sesuai mengenai kanker dan juga perawatan akhir hayat. Next. Oke, kemudian dari penelitian yang terakhir ini bersifat literatur review. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi standar kompetensi dari perawat neurorehabilitasi. Jadi dari hasil literatur review ini menunjukkan bahwa perkembangan rehabilitasi itu tergantung dari peningkatan pengetahuan ilmiah dan praktik dari para perawat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan keahlian dalam rehabilitasi saraf untuk perawat, juga untuk meningkatkan perawatan secara keseluruhan dan juga manajemen perawatan pasien dengan cara dilibatkan atau disertakan dalam pelatihan ataupun juga pendidikan spesialisasi mengenai saraf. Next. Oke. Jadi dari pemaparan tadi, peran perawat yang dapat muncul pada asuhan keperawatan pasien dengan tumor otak itu yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, di mana perawat ini akan memberikan asuhan keperawatan dengan menggunakan 5 proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Kemudian perawat juga berperan sebagai pemberi edukasi, di mana dapat membantu pasien dalam meningkatkan pengetahuan pasien. Kemudian perawat juga berperan sebagai pelindung dan juga advokasi, di mana perawat membantu pasien untuk menyampaikan hak-haknya, kemudian juga mewakili kebutuhan dan harapan klien kepada profesional kesehatan lain. Kemudian peran perawat selanjutnya yaitu kolaborator, di mana perawat juga akan melakukan kolaborasi bersama dokter atau bersama ahli gizi, bersama farmasi, bersama rehab medik dan lain-lain. Kemudian tidak lupa perawat juga memiliki peran sebagai inovator, di mana menerapkan intervensi-intervensi yang didapatkan dari evidence based. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan asuhan keperawatan. Dalam melakukan atau memberikan asuhan keperawatan, perawat harus memiliki sikap caring, memiliki sikap helping, respecting, listening, sharing, smiling, dan juga touching. Oke, next. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak Kak Nancy, sungguh pemaparan materi yang luar biasa lengkap Kak Nancy terkait asuhan keperawatan pada pasien tumor otak. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi, mungkin izin dulu Kak Nancy, kita akan menyaksikan pemutaran video presentation oleh Ausculap Academy. Siap.
Terima kasih buat teman-teman dari Eskulap, dan tentunya sudah kurang lebih 3 jam kita bergabung bersama webinar ini, dan tidak bosan-bosannya kita untuk terus belajar, tentunya tetap semangat ya teman-teman, walau sudah malam tapi tetap semangat pagi. Dan selamat datang di sesi diskusi terbuka yang kedua, kami undang kembali Kak Nancy, terima kasih sudah hadir kembali, dan kita akan lanjut dengan sesi terbuka, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Kak Wilhamsdara, jika berkenan boleh open cam dan bertanya langsung kepada narasumber. Pak Wilhamsdara, apakah ada? Sembari saya membacakan pertanyaan, selamat sore Nurse Nancy, saya Nurse Willy, mau bertanya dan mohon pencerahan hal apa yang paling kita perhatikan dan kita jaga setelah pasien post-operasi tumor otak untuk perawatan di ruangan. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu bisa langsung dijawab, Kak. Oke. Saya langsung coba jawab ya, Dr. Teresia Dian. Jadi perawatan post-operasi yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu kita pantau hemodinamik. Kemudian kita hemodinamik itu seperti pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian kita evaluasi status neurologisnya seperti tingkat kesadaran atau GCS. Kemudian kita berikan posisi kepala head up 30 derajat. Kemudian kita observasi perdarahan. Kemudian kita melakukan perawatan luka. Kemudian jika pasien sudah sadar bisa kita ajarkan teknik napas dalam. Kemudian mobilisasi dini. Kemudian mobilisasi dini ini tidak perlu yang langsung jalan, tapi misalnya dia menggerakkan tangan dan kakinya seperti ini, melatih tangan dan kakinya terlebih dahulu. Kemudian bisa juga kita berkolaborasi dengan ahli gizi untuk diet lanjutan sesuai toleransinya. Gitu. Mungkin begitu, Dr. Dian. Terima kasih Kak Nancy. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bisa ditampilkan slide-nya. Saya juga ingin bertanya ini sebenarnya. Oke. Saya yang ketiga aja. Silakan. Pertanyaan yang kedua dari Kak Yanti Ataupah. Mungkin Kak Yanti Ataupah bila berkenan boleh bertanya langsung kepada narasumber. Iya. Oke, belum ada respon. Oke, langsung saya saja yang membacakannya. Selamat sore untuk Nurse Nancy, mau tanya, bagaimana peran perawat dalam melakukan screening tumor otak di low resource area seperti daerah-daerah terluar di Nusa Tenggara Timur? Mungkin Kak Nancy bisa langsung ditanggapi. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana peran perawat dalam melakukan screening tumor otak di daerah terluar ya? Gitu ya pertanyaannya ya. Jadi untuk screening tumor otak itu terutama di daerah terluar atau daerah pinggiran itu tetap kita melakukan pengkajian awal atau anamnesa itu tetap harus kita lakukan, yaitu pengkajian dilakukan pertanyaan nyeri kepala, apakah ada keluhan nyeri kepala, kemudian apakah ada keluhan kejang, apakah ada keluhan gangguan perilaku atau gangguan mood, kemudian apakah ada keluhan muntah tanpa sebelumnya dirasakan mual gitu. Sebatas itu pertanyaannya, karena kita tahu sendiri bahwa kalau di daerah terluar terbatas dengan fasilitas, sehingga apabila diketahui atau didapatkan jawaban terdapat nyeri kepala hebat, semakin memberat, kemudian ada muntah atau ada riwayat kejang, maka sebaiknya langsung segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas, terutama untuk dilakukan CT scan minimal sehingga dapat tegak diagnosis tumor otaknya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Nancy, dan menutup untuk sesi yang kedua ini, saya mengucapkan terima kasih untuk penjelasan pemaparan materi yang luar biasa dan tentunya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan izinkan saya untuk menutup dengan sebuah kesimpulan bahwa peran serta perawat sangat dibutuhkan dalam memberikan asuhan
asuhan khusus bagi para pasien penderita tumor otak yang harus disesuaikan dengan kondisi klinik setiap pasien agar dapat mencapai tujuan terapi yang maksimal. Mungkin dari itu saja Ya. dari saya, Kak Nancy. Sampai Baik, jumpa ya. di sesi